Halo semua, balik lagi di channel aku Matematika 33. Oke, persiapan UTBK kali ini kita akan belajar dari tipe soal pengetahuan kuantitatif dan di sini aku akan bahas 6 soal yang terdiri dari materi fungsi, aritmatika, eksponen, logaritma, dan juga tentang harga mutlak. Oke, sebelum masuk ke dalam pembahasan soal pertama, silakan teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu, oke? Nah, kita masuk ke dalam soal yang pertama. Di sini ada bentuk fungsi inverse x min 6 sama dengan 3x plus 2 dan g 4x min 1 sama dengan 5x min 7. Nilai dari f bundaran g dari 2p plus 3 sama dengan negatif 4. Maka p sama dengan bla bla bla. Oke, di sini fungsi inverse berarti dia nanti nama lainnya adalah fungsi kebalikan. Cara cepatnya kita langsung balik aja. Berarti di sini f dari 3x plus 2 nilainya akan sama dengan x min 6. Nah, kemudian di sini diketahui juga bahwa G dari 4x min 1 nilainya sama dengan 5x min 7. Nah, F bundaran G 2P plus 3 sama dengan min 4. Berarti F dari G 2P plus 3 sama dengan min 4. Nah, sekarang kita fokus dulu ke bentuk yang tengah, G dari 2P plus 3. Kita cari dulu nilai dari G2P plus 3. Di sini formula G dari 4x min 1 itu sama dengan 5x min 7. Yang dicari G dari 2P plus 3. Sama dengan berapa? Nah, berarti ini bisa kita buat sama dengan. Jadi yang di dalam ini 4x min 1 itu akan sama dengan 2P plus 3. Nah, kalau kita hitung berarti di sini 4x min 1 sama dengan 2p plus 3. Berarti 4x sama dengan 2p plus 3 plus 1. Atau 4x-nya sama dengan 2p plus 4. Sehingga nilai x-nya sama dengan 2p per 4 ditambah 4 per 4. Atau x-nya sama dengan 1 per 2p plus 1. Nah, karena yang dicari tadi nilai dari G 2p plus 3, berarti G dari 2P plus 3 nilainya akan sama dengan 5X min 7, di mana X-nya bisa kita ganti dengan bentuk yang atasnya tadi, sehingga hasilnya 5 dikalikan 1 per 2P plus 1 min 7, atau hasilnya akan sama dengan 5 per 2P plus 5 min 7, atau hasil akhirnya 5 per 2P min 2. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi F-nya. Fungsi F-nya di situ berarti F dari 5 per 2P min 2 sama dengan min 4. Nah, kita dapat fungsi yang atasnya tadi, F dari 3X plus 2 nilainya sama dengan X min 6. Berarti bentuknya bisa kita buat sama dengan, sehingga yang pertama 5 per 2P min 2 sama dengan 3X plus 2. Berarti di sini kalau misalkan kita hitung untuk mencari nilai X-nya, 2-nya aku pindah ruas ke sisi kiri. Berarti jadinya 5 per 2P min 2 min 2 sama dengan 3X. Berarti 5 per 2P min 4 sama dengan 3X. Sehingga nilai X-nya sama dengan 5 per 2P min 4 dikalikan 1 per 3, atau X-nya sama dengan 5 per 6P min 4 per 3. Nah, kemudian bentuk yang samping kanan, di sini berarti min 4 akan sama dengan X min 6. Nah, berarti min 4 sama dengan X min 6, di mana nilai X-nya sudah diketahui dari yang atas tadi. Berarti min 4 sama dengan 5 per 6P min 4 per 3 min 6. Nah, berarti kalau kita hitung 6-nya pindah ruas ke sisi kiri, berarti jadinya positif. Min 4 plus 6 berarti hasilnya 2. Sama dengan 5 per 6P min 4 per 3. Berarti 5 per 6P sama dengan 2 plus 4 per 3. Kalau kita hitung berarti 5 per 6P nilainya akan sama dengan 2 ditambah 4 per 3. Nilainya adalah 10 per 3. Di sini 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 2, 5 bagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Sehingga nilai P-nya P sama dengan 2 dikalikan 2. Karena kita kalikan silang berarti P-nya sama dengan 4. Sehingga jawaban yang tepat dalam soal ini adalah yang E.
Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya. Di sini ada soal barisan X, min 5, Y, 9 merupakan barisan aritmatika. Nah, yang dicari adalah nilai 2Y min X. Oke, kalau misalkan dia bilang aritmatika, kita boleh pakai cara cepat untuk mencari suku tengahnya. Itu sama dengan A plus UN dibagi 2. Kita boleh pakai cara cepat itu. Nah, di sini untuk mencari nilai Y-nya, kita boleh fokus ke 3 suku terakhir aja. Berarti min 5, Y, 9. Berarti Y itu sebagai suku tengahnya. Kemudian A itu min 5 dan UN-nya itu sama dengan 9. Nah, di sini dibagi 2 sehingga nilai Y-nya sama dengan min 5 tambah 9 hasilnya 4 dibagi 2 atau Y-nya sama dengan 2. Nah, kemudian untuk mencari X-nya, kita boleh fokus ke 3 suku pertama, berarti X, min 5, Y. Di mana Y-nya tadi ketemu 2, berarti X, min 5, 2. Min 5 sebagai suku tengahnya, kemudian A-nya itu X, UN-nya itu 2 dibagi 2. Ini 2-nya aku pindah ruas ke atas, berarti min 5 kali 2, hasilnya min 10, sama dengan X plus 2. Berarti X-nya sama dengan min 10, min 2, atau X-nya sama dengan min 12. Nah, kalau sudah diketahui X-nya min 12, yang dicari adalah nilai 2Y min X. Berarti 2Y min X sama dengan 2 kali 2 min 12, atau hasilnya 4 plus 12. Atau hasil akhirnya adalah 16, sehingga jawabannya adalah yang E. Diketahui 3 pangkat 2x plus 5 sama dengan 27 kali 3 pangkat 3 min x. Nilai dari 6x min 7 adalah bla bla bla. Oke, di sini aku ubah menjadi bentuk 3 pangkat semuanya. Berarti 3 pangkat 2x plus 5 akan sama dengan 27 itu 3 pangkat 3. Dikalikan 3 pangkat 3 min x. Nah, berarti 3 pangkat 2x plus 5 akan sama dengan perkalian dalam eksponen, berarti pangkatnya tinggal dijumlahin aja. Berarti 3 pangkat 3 plus 3 min x. Berarti 3 pangkat 2x plus 5 akan sama dengan 3 pangkat 6 min x. Karena 3-nya udah sama, berarti pangkatnya tinggal nyamain aja. 2x plus 5 akan sama dengan 6 min x. Kalau aku pindah ruas x-nya ke sisi kiri, berarti jadinya positif 2x plus x akan sama dengan 6 min 5. 3x akan sama dengan 1, berarti x-nya sama dengan 1 per 3. Nah, setelah ketemu nilai x sama dengan 1/3, jangan lupa yang dicari di sini adalah nilai 6x min 7. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Kita cari dulu dari 6x min 7. Berarti di sini 6 dikalikan 1/3 dikurangi 7. Atau hasilnya akan sama dengan, di sini 3-nya bisa kita coret, sama 6, 2. Berarti 2 min 7 atau hasil akhirnya adalah negatif 5. Berarti jawabannya adalah yang do. Nah, soal selanjutnya ini berkaitan dengan logaritma. Logaritma itu kebalikan dari eksponen ya. Di sini ada soal 2 kali A log 4 min 3 kali B log 9 sama dengan min 2. Dan 2 kali A log 2 plus B log 9 sama dengan 4. Maka nilai dari A pangkat min B adalah bla bla bla. Oke, berdasarkan sifat logaritma, misalkan kita punya bentuk A log B pangkat N, dia akan berubah menjadi N dikalikan A log B. Nah, di sini ada bentuk A log 4, berarti A log 4 itu akan sama dengan A log 2 pangkat 2, atau bisa kita tulis 2 kali A log 2. Nah, berarti bentuk yang atas bisa kita ubah menjadi 2 kali 2 A log 2 min 3 B log 9 sama dengan min 2. Kemudian yang bawah berarti 2 A log 2 plus B log 9 sama dengan 4. Nah, ini ada A log 2, ada B log 9, yang bawah juga sama. Berarti biar bentuknya bisa kita eliminasi, yang atas untuk mengeliminasi B log 9 berarti yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 3, karena atasnya ini 3 B log 9, yang bawahnya itu 1 B log 9, berarti kita kalikan 3. Nah, berarti bentuknya berubah menjadi 2 kali 2 A log 2 berarti 4 A log 2 min 3 B log 9 sama dengan min 2. Yang bawah kita kalikan 3 semuanya. 3 kali 2 A log 2 berarti jadinya 6 A log 2
ditambah 3 kali B log 9 berarti 3B log 9. 3 kali 4 berarti hasilnya 12. Nah, di sini ada min, ada plus, berarti tandanya harus plus. Kalau beda berarti plus. Maka di sini 3B log 9 bisa kita coret sama 3B log 9. Kemudian min 2 ditambah 12 berarti hasilnya akan sama dengan 10. 4A log 2 ditambah 6A log 2 berarti hasilnya akan sama dengan 10A log 2. Kenapa demikian? Soalnya ibaratkan A log 2 itu kayak apel gitu ya. 4 apel ditambah 6 apel berarti hasilnya adalah 10 apel. Makanya di sini 10 A log 2 gitu. Di sini sama-sama 10-nya berarti bisa kita coret, 10-nya hilang, maka hasilnya tinggal A log 2 sama dengan 1. Berarti A pangkat 1 sama dengan 2. Sehingga A-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita substitusi ke salah satu persamaan, misalkan persamaan yang kedua, bunyinya 2A log 2 plus B log 9 sama dengan 4. Kalau kita ganti A-nya dengan 2, berarti di sini 2 kali 2 log 2 ditambah B log 9 sama dengan 4. 2 log 2 sendiri nilainya sama dengan 1, berarti di sini 2 kali 1 atau 2 plus B log 9 sama dengan 4, berarti B log 9 sama dengan 4 dikurangi 2 atau hasilnya 2, berarti B pangkat 2 sama dengan 9, atau B-nya sama dengan 3 atau min 3. Kita ambil untuk B sama dengan 3, berarti nanti A pangkat min B akan sama dengan 2 pangkat min 3, atau hasilnya akan sama dengan 1 per 2 pangkat 3 atau 1 per 8. Nah, untuk misalkan B sama dengan min 3, berarti A pangkat min B akan sama dengan 2 pangkat min dari min 3, atau hasilnya sama dengan 2 pangkat 3. Atau 2 pangkat 3 sendiri nilainya adalah 8. Nah, sekarang kita cek di sini 1/8 dan 8, berarti yang ada hanya 1/8, berarti jawabannya pasti yang C. Lanjutin ke soal terakhir di sini tentang harga mutlak. Oke. Diketahui harga mutlak 2x min 3 kurang dari sama dengan 5. Mana hubungan P dan Q yang sesuai? Oke. Harga mutlak sendiri, mutlak itu definisinya dia selalu positif. Jadi nilainya bagaimanapun dia akan tetap positif. Nah, kalau misalkan bentuknya kayak gini, sesuai dengan definisi mutlak, kalau bentuknya misalkan harga mutlak A kurang dari B, berarti nanti definisinya menjadi min B kurang dari A kurang dari B. Berarti harga mutlak 2x min 3 kurang dari sama dengan 5 akan sama dengan min 5 kurang dari 2x min 3 kurang dari sama dengan 5. Nah, untuk menghilangkan min 3-nya berarti masing-masing ruas kita tambah 3. Berarti min 5 tambah 3 kurang dari sama dengan 2x min 3 tambah 3 kurang dari sama dengan 5 tambah 3. Atau hasilnya min 5 tambah 3 berarti min 2 kurang dari sama dengan min 3 sama 3-nya bisa dicoret, tinggal 2x kurang dari sama dengan 5 tambah 3 berarti 8. Untuk ngilangin 2 yang di sini berarti kita bagi 2 semuanya. Berarti min 2 per 2 kurang dari sama dengan 2x per 2 kurang dari sama dengan 8 per 2. Atau hasilnya min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau kita lihat di sini intervalnya yang paling kecil itu min 1. Nah, kalau misalkan P-nya kita ambil min 1 dan Q-nya itu sama dengan 3, berarti P kurang dari Q. Kalau misalkan kita ambil X-nya yang terbesar, berarti kan P-nya itu 4 dan Q-nya itu 3, berarti P lebih besar daripada Q. Yang atas kurang dari, yang bawah lebih dari, berarti tidak ada hubungan dari keduanya atau tidak dapat ditentukan, sehingga jawabannya yang do. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.